Hey Hopo gengs! Akhirnya bertemu. Timnas Indonesia dan Malaysia bertanding pada hari Minggu 19 Desember lalu dengan skor 4-1. Tim Garuda keluar sebagai juara grup B Piala AFF dan melaju ke semifinal melawan runner-up grup B Singapura. Sama-sama mengumpulkan 10 poin, namun skuad Harimau Malaya harus puas berada di posisi 3 grup B karena produktivitas gol Garuda lebih banyak. Bahkan sampai menghentikan ambisi timnas Vietnam menjuarai grup agar terhindar dari skuad paling ditakuti, juara grup A, tim Gajah Perang Thailand. Laga ini dijuluki Derby Nusantara atau Derby Melayu. Garuda dan Harimau Malaya memang terkenal dengan rivalitas yang kental. Skor akhir di Piala AFF musim ini, Santoyang boleh berbangga. Tapi ada banyak pertandingan setelahnya. Dan bisa saja posisi ini terjungkir balik. Belum lagi kemenangan kali ini disebut sebagai comeback, menggambarkan keterpurukan Garuda beberapa musim sebelumnya. Nah, untuk melihat secara paripurna ketangguhan keduanya, kita akan merekap seluruh kemenangan dan kekalahan di laga-laga penting. Oke, siapkan flare dan chantmu karena DP Versus kali ini akan memperlihatkan laga Derby Melayu, Timnas Indonesia melawan Timnas Malaysia. Kita mulai dari laga AFF. ASEAN Football Federation atau Federasi Sepak Bola Perbara adalah bagian dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Terdiri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara plus Australia dan Timor Leste. Didirikan oleh 6 negara yaitu Brunei, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Hasil dari pertemuan di Jakarta pada tahun 1984. Kejuaraan bergengsi AFF diadakan 2 tahun sekali, pertama kali itu di Singapura tahun 1996 dengan nama awal Piala Tiger karena sponsor utamanya dari Tiger Beer Singapura. Sejak tahun 2002, Piala Tiger digelar di 2 negara, lalu tahun 2004 berubah namanya menjadi AFF dengan mengadakan pembaharuan yakni gelaran 2 laga kandang dan tandang. Lalu, bagaimana statistik dan performa Indonesia serta Malaysia? Kita lihat dulu statistik kedua negara di Piala Tiger dari sejak kick-off pertama kali hingga sebelum berubah nama jadi AFF. Sejak masih bernama Piala Tiger dari tahun 1996 hingga tahun 2004, tak satu pun dari keduanya keluar menjadi juara. Ya, paling banter berada di posisi kedua. Indonesia telah 3 kali menjadi runner-up. Sedangkan Malaysia terhitung hanya sekali menjadi runner-up. Kemudian Indonesia juga udah 2 kali menjuarai grup A dan Malaysia sekali juara grup B. Untuk rentang waktu tahun 1996 hingga 2004, Indonesia total bermain dalam 30 pertandingan. 15 kali menang, 9 kali kalah, dan 6 kali seri. Sedangkan Malaysia 26 pertandingan, ada 12 kali menang, 8 kali kalah, dan 6 kali seri. Dari gambaran ini, Indonesia unggul ya secara statistik di Piala Tiger. Baik, sekarang kita lihat setelah AFF bergulir, yang sebenarnya dimulai pada tahun 2006, tapi diundur setahun kemudian. Pembaharuan lain yang terjadi di AFF adalah tidak ada lagi perebutan posisi ketiga. Di AFF tahun 2007 sampai 2018, Indonesia ya total bermain dalam 32 pertandingan, dengan 15 kali menang, 7 seri, dan 10 kali kalah. Ya, 1 kali juara grup, gak pernah juara AFF, dan 2 kali menjadi runner-up, tahun 2010 dan 2016. Sedangkan Malaysia, tahun 2010 membawa trofi juara, dan telah 2 kali menjadi runner-up, termasuk yang terakhir pada tahun 2018. Total, bermain dalam 30 pertandingan, 14 kali menang, 6 seri, dan 10 kali kalah. Yup, mari kita akui di Piala AFF ini, Malaysia unggul secara statistik. Apalagi mereka sudah pernah mengangkat trofi kemenangan. Di tingkat teratas ada Asian Football Confederation yang membawahi AFF. Nah, AFC sendiri beranggotakan 47 negara yang masuk dalam kawasan Asia Australia. Didirikan di Manila oleh 12 negara, termasuk Indonesia. Pemenang Piala AFC secara otomatis lolos untuk mengikuti Piala Konfederasi FIFA. Diadakan 4 tahun sekali, sejak tahun 1956 hingga 2004. Tahun 2007 kembali diselenggarakan karena Piala Eropa juga tengah berlangsung 4 tahun sekali.
Hingga tahun 2011 sampai sekarang nih, gelaran kembali berlangsung 4 kali setahun. Nah, bagaimana sih performa Malaysia dan Indonesia di Piala AFC? Mari kita lihat bersama. Wah, menarik ya. Kedua negara gak terlalu banyak bermain di laga AFC. 3 kali tidak ikut serta, 7 kali tidak lolos kualifikasi. Akhirnya, Indonesia lolos pada tahun 1996, menjadi juru kunci grup. Sejak itu 3 kali Indonesia lolos terus dan bertahan di posisi 11 selama 4 edisi. Setelah itu dari tahun 2011 hingga tahun 2015, sayap tim Garuda kembali tidak bisa dikepakkan. Tahun 2019 Garuda didiskualifikasi. Karena siapa lagi kalau bukan PSSI? Ya udahlah, gak usah dibahas, males. Garuda di Piala AFC total bermain dalam 12 pertandingan. Ada 2 kali menang, 2 kali seri, dan 8 kali kalah. Sedangkan Harimau Malaysia sejak tahun 1956 hingga 1992 tidak lolos kualifikasi. Lalu, 2 edisi berikutnya loloslah dan kembali gak lolos lagi selama 6 edisi. Lolos di tahun 2007 dan kembali gak lolos lagi 3 tahun terakhir. Timnas Malaysia total bermain di 9 pertandingan, hanya sekali menang, 3 kali seri, dan 5 kali kalah. Yup, sudah jelas secara angka Indonesia menang di statistik AFC ini. Meski harus terus digenjot ya Garudaku. Baik, di atas AFC ada apa lagi nih? Ada Piala Dunia FIFA tentunya, yang diselenggarakan 4 tahun sekali sejak turnamen 1930. Namun, 2 edisi tidak diselenggarakan karena meledaknya Perang Dunia. 2022, gelaran bergengsi ini menjadi ajang paling ditunggu-tunggu. Mata dunia akan tertuju ke laga-laga World Cup. Lalu bagaimana kiprah Indonesia dan Malaysia di ajang paling populer ini? Alright, mari kita lihat bersama. Well, terlihat jelas timnas Malaysia sejak tahun awal Piala Dunia tidak berpartisipasi selama beberapa tahun. Sekalinya berpartisipasi, tidak lolos kualifikasi. Jadi total tidak pernah bermain di Piala Dunia dan tidak lolos kualifikasi 2022 mendatang. Sedangkan Indonesia baru 1 kali berpartisipasi sejak dimulainya turnamen, yakni di tahun 1938 yang saat itu statusnya bernama Tim Hindia Belanda dan lolos hingga 16 besar. Nah, yang membanggakan adalah Timnas Indonesia saat itu adalah tim pertama dari Asia yang berlaga di Piala Dunia. Namun, setelah itu Indonesia hingga kualifikasi 2022 ini tidak pernah lagi lolos ataupun tidak berpartisipasi. Jadi total Indonesia hanya sekali bermain di pertandingan Piala Dunia dan itu pun kalah. Oke, meskipun memalukan, di statistik Piala Dunia, mari kita simpulkan dengan malu-malu bahwa Indonesia lebih unggul dikit dari Malaysia yang sama sekali belum pernah masuk, ya. Meski kalah populer dari Piala Dunia, namun Olimpiade juga adalah ajang pertandingan olahraga paling prestisius dan tertinggi. Memenangkan pialanya adalah pencapaian tertinggi bagi para atlet, timnas, dan negaranya. Diresmikan pada tahun 1894 dan mulai bergulir di tahun 1896 di Athena. Hampir semua negara di muka bumi ini ikut berpartisipasi. Diselenggarakan 4 tahun sekali oleh Komite Olimpiade Internasional. Bagaimana timnas Indonesia dan Malaysia di ajang puncak ini? Mari kita lihat bersama. Di Olimpiade sepertinya di tahun-tahun awal, karena ya di masa-masa itu kedua wilayah belum berbentuk negara seperti sekarang ini. Dan mungkin masih awal-awal perjuangan kemerdekaan. Jadi nggak bisa berpartisipasi, benar. Meski tahun 1956 Indonesia mulai berpartisipasi, kemudian banyak kali tidak lolos kualifikasi dan sekali mengundurkan diri. Terhitung timnas Garuda 2 kali bermain, tidak pernah menang, sekali kalah dan sekali seri. Sedangkan Malaysia hanya masuk ke 16 besar, 3 kali bermain, sekali menang dan 2 kali kalah. Gimana? Di Olimpiade ini mereka seri ya kali ini, sama-sama belum menunjukkan permainan terbaik mereka. Lalu bagaimanakah saat mereka bertemu? Head to head gitu. Ya, di beberapa kali laga, Indonesia dan Malaysia udah pernah bertemu. Derby Melayu akan jadi bahan perbincangan warga di dunia negara. Yuk, kita lihat performa masing-masing saat mereka bertemu langsung. Setiap bertemu, dua negara ini memang selalu menampilkan tontonan yang menegangkan.
beberapa kali tatap muka sejak AFF 2004 yang dimenangkan oleh Indonesia. Bertemu 2 kali di AFF 2010 pada pembuka, Indonesia menikmati golnya yang bejibun. Namun, di final harus takluk 3-0 oleh Harimau Malaya, yang saat itu keluar menjadi juara AFF. Bertemu satu grup di AFF 2012, Malaysia kembali mengalahkan Indonesia. Hal yang beda terjadi di SEA Games nih. Indonesia telah 2 kali membabat habis Malaysia. Tahun 1977 menang 2-1 dan tahun 1999 panen gol 6-0 atau 6-0. Hal ini diperlihatkan kembali di AFF 2020-2021 baru-baru ini dengan menang 4-1 Indonesia melaju. Nah, dari 7 kali bertemu, Indonesia udah menang 5 kali, Malaysia hanya 2 kali. Sementara dari statistik gol yang tercipta saat mereka satu lapangan, Indonesia 22 kali menjebol gawang Malaysia. Sementara Malaysia hanya mampu memasukkan 11 gol. Berarti tim Garuda bisa dikatakan lebih unggul ya dari Harimau Malaya. Oke deh, kesimpulannya gimana? Menyimpulkan sendiri atau biarkan angka yang berbicara? Silakanlah bebas. Tapi hey, jangan langsung congkak ya, benahi timmu. Dan semoga suatu saat masuk Piala Dunia kembali. Amin.